Tapi ketika kamu bisa melihat dia, mungkin bisa digambarkan ke penonton, mungkin bisa biar bisa ngebayangin gitu. Bentuknya gitu. Bentuknya apa? Yang aku ingat jadi gini. Hello YouTube, this is Jackpot. Oke, teman-teman semua, kita ketemu kembali di Jackpot malam Jumat Jul Kriwil Podcast. Asik ya. Wah, malam hari ini aku bersama seorang teman. Namanya siapa sih? Tolong diperkenalkan. Nama aku Paloma. Iya, Paloma siapa? Paloma siapa ya? Paloma Ada dong. Paloma aja. Itu arti tersendiri ada apa? Enggak? Paloma itu nama lahir apa? Mungkin di akte nggak ada sih ya, cuman itu nama pemberian papa yang artinya itu kayak wise gitu, terus di jalan kebenaran gitu. Itu bahasa apa itu? Kayaknya antara Italia atau apa gitu. Oh gitu ya? Iya. Aku nggak terus paham sih. Oke. Jadi teman-teman, biasalah kalau malam Jumat kita itu paling enak ngobrolin tentang suasana cerita seputar malam Jumat. Dan kebetulan Paloma ini punya kebisaan gitu loh. Nah, di sini aku pengen penasaranku aku tanyakan ke kamu gitu. Boleh. Paloma, sebenarnya kalau kita ngomong anak indigo, Yes. yang sekarang ini fenomena itu sangat sangat ramai lah ya gitu ya. Banyak sekali orang-orang atau bukan sosok istilah individu yang mempunyai kemampuan kepekaan tentang hal-hal yang kita nggak bisa lihat, tapi anak indigo itu bisa. Nah, sebenarnya indigo sendiri itu apa? Oke, kalau yang aku tahu indigo itu individu yang punya kelebihan sense. Jadi manusia punya basic sense itu kan mata, telinga, lidah, hidung, tangan, alat peraba gitu ya. Nah, di luar itu indigo punya sense yang lebih. Dan mungkin nggak yang semua sense itu kan sebenarnya ada banyak, mungkin sekitar 13-an, tapi nggak semuanya bisa terbuka sih, jarang-jarang ada yang bisa kebuka semua. Oh gitu. Ya. Itu biasanya sebab nggak kebuka semua itu apa? Yang aku tahu memang gift dari lahirnya. Mungkin ada yang cuma bisa melihat aja, ada yang bisa mendengar atau merasakan aja, atau bahkan dua dari itu kalau indigo. Kalau Paloma sendiri selama ini yang dialami mungkin ya, kalau aku boleh tanya, awalnya kamu merasa ada sesuatu yang beda gitu di kamu, itu kayak gimana itu? Apa aja itu? Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya ya, kalau ada orang bilang kamu indigo ya, aku lebih suka nyebutnya tuh aku manusia biasa yang kebetulan punya sesuatu yang beda dari manusia lainnya gitu aja sih. Nah itu misalnya mungkin bisa diceritakan contoh konkretnya apa aja sih yang kamu alami sehingga ada beberapa temanmu atau orang lain yang melihat kamu itu, oh dia bisa tuh, dia indigo tuh atau apa itu bagaimana? Oke, aku mungkin ceritain dari dulu waktu kecil ya. Iya betul. Aku dari baru enggak sih ya, maksudnya orang tua tuh baru ngeh aku tuh ada something yang kayak beda gitu kelihatannya, itu dari umur sekitar 3 tahun. Ya. Jadi di umur 3 tahun yang kita anak kecil baru bisa ngoceh gitu kan, ngomongnya terbata-bata gitu ya. Aku tuh punya teman teman kecil gitu. Yang dimana mungkin kalau aku juga sempat sih ke psikolog, apakah ini orang tua aku bawa kayak anakku normal nggak sih, kok suka ngomong sendiri gitu. Iya betul. Dan psikolog menganggapnya mungkin kayak cuma teman hayalan masih kecil aja gitu. Tapi sampai aku besar itu terus berlanjut. Itu gitu. kira-kira dari 3 tahun sampai kamu berapa tahun? Kalau orang tua observe aku ya, ngeliatin aku itu dari umur 3 sampai akhirnya mereka baru sadar di umur 5-6 tahun itu kayak anakku ternyata beda nih gitu. Oh gitu. Apa yang kamu alami itu? Misalnya nih, kalau aku kan benar-benar orang biasa nih, aku nggak punya kapabilitas untuk itu gitu. Yang kamu alami atau misalnya kalau tadi kamu sebut teman kecil, itu bagaimana? Apa bentuknya? Siapa dia? Apakah dia punya nama juga kayak aku, Jul Kriwil, atau kamu Paloma? Atau bagaimana?
Jadi dulu sebenarnya teman kecilku ini punya nama, Iya. tapi nanti mungkin aku ceritain lengkapnya nanti ya. Iya. Jadi aku punya teman kecil yang jujur namanya sampai sekarang aku sudah lupa karena dulu sempat ada orang ya semacam orang yang dengan Orang ilmu bisa. agama yang Iya, tinggi. orang bisa lah. Yang bisa dan dia membantu menutup aku sebenarnya. Jadi sebagian memori aku soal nama orang itu, nama makhluk itu gitu aku nggak ingat. Oke, sebentar. Kenapa ditutup? Karena mungkin keluarga aku sih bukan keluarga yang skeptis yang nggak percaya hal-hal gitu, enggak sih. Cuman menurut mereka kayak mungkin nggak terlalu berguna untuk aku, jadi kayak udah ditutup aja lah gitu. Jadi dan hal lainnya pun mungkin kayak dulu itu kan fenomena semacam indigo ini kayak awam ya. Jadi Iya, dulu ya. dulu ya waktu aku kecil itu jadi kayak iya anaknya aneh ngomong sendiri gitu. Iya. Semacam itu, jadi Tapi, menghindari itu. Apakah masih ingat gitu ketika di 3 tahun, di usia sekitar 3 tahun itu si teman kecilmu itu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu obrolin, masih ingat nggak? Masih ingat. Kira-kira apa waktu itu? Jadi dulu kan namanya anak perempuan ya suka Iya. main apa sih boneka, Boneka. minum teh sore gitu Iya, kan. dengan alatnya itu dengan ya. alat-alat satu set itu. Iya. Nah itu aku tuh kayak kalau anak-anak lain itu kan kayak ngomong sama bonekanya dikasih nama. Aku enggak. Aku selalu di meja yang bundar dengan alat-alat teh-tehan itu. Aku selalu punya 2 kursi di depanku yang selalu kosong, nggak ada bonekanya. Tapi menurutku di situ ada. Dan itu teman kecilmu. Ya. Tapi ketika kamu bisa melihat dia, mungkin bisa digambarkan ke penonton, mungkin bisa biar bisa ngebayangin gitu loh. Bentuknya gitu. Bentuknya apa? Yang aku ingat jadi gini, kalau beberapa kasus mungkin ya anak indigo yang aku tahu dari teman-temanku juga, mereka kan biasanya melihat tampilan yang looknya memang Menyeramkan. enak dilihat atau menyeramkan Iya. gitu kan. Nah, aku bisa minta misalnya satu sosok itu dia ngasih tampilan ke aku, misalnya anak kecil yang lucu, dan aku bisa minta kayak coba aslinya dong, jangan yang kayak gini tampilannya, dan dia akan nunjukin aslinya apa. Waktu itu dia sempat tunjukin yang aslinya. Sempat nunjukin, jadi aku lebih bisa terima karena aku nggak mau kalau aku kaget tiba-tiba ngeliatnya yang serem aja gitu kan. Jadi dia tunjukin tampilannya seperti anak kecil, seperti yang seumuran aku gitu. Oh, dia bisa bunglon gitu ya. Dia bisa Iya, berganti-ganti mungkin ya. gitu ya. Iya, Pada semacam akhirnya itu. dia menunjukkan sosok aslinya atau bagaimana? Ya sosok aslinya Seperti apa dia? aku lihat bentuknya memang nggak yang tinggi besar gitu nggak, tapi seukuran manusia dewasa normal. Iya. Tapi ya punya gigi yang runcing-runcing, terus Oh, taring, rambutnya, iya. ya rambutnya agak Acak-acakan. acak-acakan gitu. Tapi karena mungkin karena dia merasa bersahabat sama aku ya, jadi Iya. aku nggak takut sama itu semua gitu. Jadi karena dia nggak ada kayak niatan jahat atau ngejahatin aku tuh nggak sih gitu. Laki-laki berarti dia. Perempuan. Oh, perempuan tapi bertaring. Iya, taringnya sih nggak yang panjang kayak monster gitu, nggak, cuman giginya runcing-runcing gitu. Ada di bagian taring memang agak lebih panjang sedikit. Oke. Gitu. Berarti ditutup itu sekitar umur berapa itu ya? Dari 3 tahun masih bisa ngelihat sampai ditutup, kemudian umur berapa itu? Kurang lebih 8 tahun. Setelah itu apa yang kamu alami? Awalnya sih setelah di doa gitu. Jadi memang aku pas diajak ke sana aku nggak tahu aku akan diapain, cuman nemenin, yang aku tahu cuma nemenin papa ketemu temennya gitu. Iya. Nah di sana ternyata aku disuruh masuk ke ruangan itu, papa aku lagi ngobrol sama temennya ini. Iya. Terus dia cuma pegang di bagian kening aku, diusap-usap ke atas, terus dia bilang jadi anak yang soleha ya, anak yang baik. Tapi aku ngerasa memang ada yang aneh pas dipegang di daerah kening gitu. Sampai sekarang. Saat itu aja, di saat itu kayak apa ya, rasanya kayak gatel, terus agak mengganggu, kayak ada sesuatu di bagian jidat ini kan gitu. Iya. Nah setelah itu mungkin sekitar 1, 2, 3 minggu lah aku merasa kayak wah aku jadi nggak bisa lihat temen aku gitu kan, teman kecil aku itu, atau aku nggak ngelihat hal-hal aneh. Tapi nggak berlangsung lama, Oh ya? cuman sebulan dan ya terbuka lagi aja gitu. Oh gitu. Iya. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang, cuman kalau sekarang aku udah bagian untuk kayak part aku bisa lihat-lihat makhluk-makhluk yang jin, kuntilanak yang kayak gitu-gitu, aku minta itu ditutup aja. Jadi cuman sense lainnya aja yang bisa aku. Orang lain lagi berarti yang nutup. Iya, betul. Sejak kapan itu? Kurang lebih setahun terakhir ini. Kenapa? Kan udah gede, udah bisa mengkontrol gitu. Jadi
beberapa waktu lalu sekitar Iya. setahun itu, aku tuh sempat diserang orang, Oh. dalam artian dikirimi Magic. ya magic gitu Oke. kan. Dan itu cukup mengganggu sih karena hampir setiap malam aku kesurupan. Serius? Iya. Jam berapa kira-kira itu kesurupannya? Biasanya di antara jam 1 sampai jam setengah 4 itu. Sebelum subuh? Ya, sebelum subuh tuh pasti ada aja kayak entah aku kesurupan atau aku tidur tapi kayak terganggu terus. Oh ya? Tidurnya bisa sambil nangis, bisa teriak-teriak gitu. Wah, gimana rasanya? Itu kan tersiksa banget. Itu berlangsung berapa lama diserang itu? Itu kurang lebih 4-5 bulan. Tapi kemudian kamu pasti jadi tahu siapa yang nyerang dong. Iya, aku tahu. Iya. Iya. Baik yang ngirim. Tapi kalau serangannya sendiri bisa ngeliat juga nggak? Bentuknya apa? Pada akhirnya sih mungkin lebih rasanya. Jadi dari awalnya aku kayak nggak tahu, tiba-tiba kok kayak badan aneh, ada apa ini gitu kan. Sampai akhirnya aku bisa sadar, oke bentar lagi mau diserang nih badannya. Oh, jadi langsung bisa kayak ada indikator gitu ya, tahu gitu waktu-waktunya dia datang kapan gitu. Ya, jadi aku bisa lebih kontrol kayak, oh ini kayak udah mau masuk nih atau mau apa. Aku langsung kayak lakukan apapun, protection, berdoa atau apapun gitu. Gitu. Jadi udah jadi lebih peka sih jadinya ya. Oke, dari mengalami serangan kayak gitu, gini deh. Aku jadi pengen bertanya tentang hal itu yang relate tentang serangan itu. Dalam kata lain mungkin orang awam menyebut magic. Iya. Sebenarnya cara kerja magic itu gimana sih? Kan masalahnya itu nggak bisa dilihat dengan mata orang biasa kayak aku gini kan gitu. Betul. Itu apa? Oke, misalnya gini deh bahasa gampangnya. Sarananya itu apa? Terus kok bisa seenaknya dia memerintahkan sebuah sosok, lu serang tuh individu itu. Itu tuh sebenarnya mekanismenya seperti apa? Kir? Oke, kurang lebih sih jatuhnya metodenya sebenarnya bisa apapun ya. Cuman kalau di kasus aku ini dia cuma perlu foto aku, perlu nama lahir aku, Ya. dan ya kayak gitu aja sih. Jadi cuma nama dan foto, dan kebetulan kan memang orang ini menyerang aku karena dia ada sesuatu dengan pacarku saat itu. Oh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya yang awalnya mau dikirim-kirim itu pacarku. Cuman karena aku sensitif dan aku bisa serap itu semua, jadinya kena aku dan akhirnya yang diserang jadi aku terus gitu. Oh, ini oke, aku nggak mau tahu ininya sih problemnya ya. Ya. Cuman maksud aku gini, apakah kamu tahu ini? Kalau kamu tahu ya, kalau enggak ya jangan dijawab. Gini loh, aku tuh dulu pun aku seingat aku pernah diserang dulu. Tapi pada akhirnya ada juga yang ngebantu aku dan akhirnya bagi aku ya sudah, aku jabanin, akhirnya beres lah. Singkat kata seperti itu. Kemudian yang ingin aku tanyakan adalah itu tadi gitu. Apakah semudah itu seseorang itu misalnya pawangnya dalam hal ini kita ambil kata dukunnya lah. Dukunnya gitu. Lu enak banget sih. Lu pergi deh. Lu serang tuh musuh klien gue kayak gitu. Maaf banget ini gimana sebenarnya? Apakah makhluk lain itu emang sifatnya dia itu ngelamar jadi pekerja? Gue ikut lu dong. Gue bisa lu suruh-suruh loh. Atau bagaimana? Nah, kayak Dari gitu tuh. sisi makhluknya ini Iya, ya. sisi makhluknya. Ini kan sama-sama makhluk nih. Iya. Kok kesannya itu mereka itu kayaknya tuh jin-jin pada ngelamar ya ke dukun itu ya, enak banget ya disuruh-suruh gitu. Sebenarnya setahu lu sebagai seorang indigo gitu, bagaimana itu prosesnya itu bagaimana sih? Oke, kalau Setahu lu gitu loh. dukun-dukun itu ya. Iya, Mereka tuh kebanyakan kayak kadang kan ada ya makhluk-makhluk jin itu, mereka kan sebenarnya punya dunia sendiri juga gitu kan. Iya. Dan kebanyakan kan mereka ada yang nggak punya arah, dalam artian kayak jin itu kan juga ada yang percaya Tuhan dan tidak gitu. Oke. Jadi kebanyakan yang tidak percaya Tuhan gitu kayak ya mereka hidupnya ya jadi kayak kejebak di dunia ini karena mereka nggak bisa pulang ke surga atau ke neraka kan mereka nggak percaya. Oh gitu. Gitu. Jadi mereka ada di dunia ini dan mungkin ketemu sama sosok manusia yang menurut mereka kayak wah, gue bisa nih ngikut sama dia nih, powerful. Dia bisa membimbing kita gitu. Dan akhirnya hal-hal kayak begitu yang dimanfaatin untuk hal-hal negatif. Gitu. Oke, dari kelemahan mereka karena dia nggak punya arah. Ini aku simpulin ya. Iya.
Sehingga mereka itu istilahnya makhluk labil gitu lah ya. Iya. Daripada lu bingung gitu kali kata dukunnya, udah ikut gue kasih makan gitu kali ya. Iya. Oke. Kemudian setahu aku seiring dengan berkembangnya informasi kayak sekarang ini kan cerita-cerita beginian banyak nih. Iya. Ada yang bilang bahwa sosok-sosok yang menyeramkan yang lu sebut-sebut tadi itu sebenarnya adalah bagian dari urutan istilahnya atau kasta terendah dari makhluk-makhluk selain manusia. Istilahnya kata itu dia ini prajurit yang paling depan deh sono deh. Istilahnya kerocok-kerocoknya kayak gitu. Sementara yang top levelnya itu mah kayak kita gitu. Iya sih. Udah lah pokoknya lu nggak bisa bedain tuh manusia apa bukan gitu. Tapi dia sebenarnya top levelnya itu setan lah atau jin atau apa. Apakah begitu? Sebenarnya sih kadang ada pemahaman yang masih simpang siur ya antara jin dengan makhluk-makhluk. Kan kita sering lihat sekarang ada yang makhluk-makhluk kayak satanik atau apa gitu. Iya. Itu pun itu beda lagi sebenarnya. Nah itu Gitu. tuh di sini nih kayaknya aku jadi perlu tahu banyak nih apa perbedaan yang mendasar gitu ya dari sosok-sosok itu gitu. Dari yang menyeramkan tadi disebutnya itu apalah ada namanya kayak Kunti, kayak Gondoruo dan sebagainya. Sementara yang aku sebut tadi itu sosok lain lagi juga, tapi sedunia mereka kayaknya kan. Atau bagaimana? Jadi sih lebih tepatnya gini, kalau golongan jin ya kita bisa bilang kayak kuntilanak, genderuwo, pocong itu memang mereka hidup sebenarnya berdampingan sama kita sih di dunia ini. Cuman yang nggak bisa ngeliat ya nggak tahu. Ya nggak tahu gitu. Bisa aja di sini ada juga gitu kan? Iya, dan makhluk-makhluk seperti itu pun ada yang mereka juga bisa lihat manusia, ada yang enggak juga. Oh sama? Iya sama kayak kita sebenarnya. Artinya Kadang nih kalau misalnya kita ambil kasus contoh misalnya ada orang ngerasa dia nggak bisa lihat, terus dia kayak nabrak sesuatu. Dan si makhluknya itu juga nggak sadar dia nabrak manusia. Gitu. Jadi mereka tabrakan tanpa mereka sadar. Bentar. Jadi ini aku sedikit berangkuman kalau salah lu koreksi. Jadi kayaknya yang selama ini kayak manusia kayak aku kayak lu gitu punya rasa takut akan hal itu, hal mereka. Sebenarnya mereka pun juga takut ngeliat kita. Atau ada bagaimana? beberapa yang takut. Oh, itu sempat jadi itu sempat ada di pikiranku. Jadi gini, sering kan aku itu orangnya aku traveler gitu ya. Gue suka jalan kemana kayak gitu. Sementara info-info tentang beginian tuh gila gue takut mah gitu kalau ketemu gituan. Tapi dalam hati gue nggak bisa. Ini dari di golongan mereka itu pasti juga punya pikiran sama kayak kita. Iya. Kalau ketemu kita ini sebenarnya dia juga takut. Kebalik lo kalau lu ngomong kita yang takut, dia juga punya kayak gitu. Ternyata bener ya. Betul. Oh. Betul, karena aku cerita sedikit, aku pernah ngalamin. Ya. Jadi aku papasan sama makhluk ini. Iya. Dan dia kaget, kita sama-sama kaget kayak kaget gitu. Terus dia mundur. Jadi setiap aku maju satu langkah, dia mundur satu langkah. Aku balikin, aku mundur satu langkah, dia maju. Maaf, itu di mana? Di mana? Itu waktu itu aku kejadiannya lagi nginep di villa di puncak sekeluarga gitu. Malam pastinya kan? Malam, Oke. tapi belum malam banget sih, sekitar jam 7 jam 8 lah. Oh gitu. Iya. Dia kayak kaget gitu. Jadi pas aku belok ke something kayak lorong gitu, kita papasan. Yang cuma jaraknya sekitar 2 meter dan dia kayak kaget gitu loh, mukanya kayak yang gitu. Shock gitu kan? Iya. Dan aku Terus? juga kaget jadinya karena dia kaget. Apaan sih yang setan lu? Kenapa lu yang Iya. kaget lu gitu dong? Aku sempat Nggak? mikir kayak, kok lu takut sama gue sih? Harusnya gue yang takut sama lu ya. Yang serem lu kali gitu ya. Kan Terus wujudnya gimana tuh? gitu. Gimana tuh? Iya, jadi kayak akhirnya aku maju dia mundur terus sebelum dia hilang aku bilang, kok lu takut sih sama gue? Terus dia kayak gitu kayak orang mau nangis. Terus akhirnya aku maju selangkah lagi, dia mundur hilang di balik tembok gitu. Itu ya makanya itu sebenarnya sesuai prediksi gue gitu yang gue bilang tadi gitu. Nah sekarang nih kebetulan kamu nyamperin aku di rumah gitu. Ya seperti biasa lah, aku kan sering sendirian gitu kan di rumah gitu kan. Aku nggak tahu gitu ya. Kalau aku di rumah itu aku ngerasanya adem aja. Biar ada orang nggak ada orang. Iya. Gitu. Bahkan keinginan untuk gue mau jalan itu kayaknya ada yang nahan. Udah lu nggak usah pergi, sini aja gitu. Iya, aku udah tahu kok itu. Gitu kan? Lu udah tahu ya? Nah, Iya. jadi gitu. Tapi gue udah ngerasa si kampret gue cari
rezeki tahu gue mau jalan gitu. Apaan sih lu gitu? Lu kirimin gue duit kayak atau lu kasih gue duit, gue nggak jalan deh gitu. Dalam hati gue gitu sambil bercanda gitu dalam hati. Nah kayak gitu. Nah sementara ini gitu ya, selama gue tinggal di sini gitu, gue sih nyantai, gue comfort aja, cozy aja. Mau di bawah, mau di atas, mau di Bawaannya betah ya di rumah betah gitu aja ya. di balkon. Apa yang penting ada kopi, ada rokok, ada ya kecuali lapar banget ya mesti keluar atau kayak gitu. Kayak begitu. Nah itu sebenarnya gini. Aku mau sampaikan itu. Setiap orang yang aku tahu itu punya penjaga. Iya. Ya dong. Betul. Seringkali beberapa orang yang kalau gitu teman-temanku gitu bilang ke gua gitu, enggak lu itu ada yang jaga lu itu. Ada yang pernah bilang, lu itu ada yang jaga di 4 penjuru kayak gitulah. Apa gitu. Oke, langsung gua ini ya. Akhirnya gue pikir sendiri, gua olah sendiri. Oh, mungkin ini yang dibilang orang apa namanya tuh, saudara gue. Gitu ya. Gua olah sendirinya begitu. Nah, apa sebenarnya itu gitu loh. Aku kebetulan lu ada di sini kan. Sebenarnya itu apa gitu. Aku jadi ngerasa itu yang sering aku alamin. Oh, gue nyantai, asli sih nyantai-nyantainya gue. Iya sih. Yang aku lihat, jadi sebelum aku diundang ke sini dan oke, kita jalan ke sini gitu. Jadi aku dan satu orang lagi yang bisa dibilang guruku juga ya gitu. Oke. Si siapa tuh? Mamiku. Kita panggil Mami ya. Si Mami. Si Mami ini kita udah ngintip ke sini sebenarnya untuk make sure kalau ini tempatnya oke, kalau kita datengin nggak masalah, nggak ada apa-apa, aman lah gitu. Jadi memang sebenarnya ada yang menjaga, tapi ini jatuhnya kayak keturunan, jadi dari nenek kakek moyang gitu. Saya. Iya. Gitu. Dan kalau dibilang penjaga bukan sih, mungkin kalau penjaga bahasanya kodam ya. Kodam itu kan nempel dari lahir. Nah kalau ini memang diturunkan. Jadi eksternal ada di luar badan kita lah gitu. Gitu. Dan tapi selalu ikut. Dia stay-nya di rumah. Dan ini yang menjelaskan kenapa males jadi males keluar rumah, betah di rumah, terus kayak nyaman di rumah karena memang basicnya dia menjaga sesuatu di rumah ini. Gitu. Dan memang nggak ada tujuan jahat, maksudnya melindungi juga, tapi memang agak apa ya bahasanya, posesif. Gitu. My God. Jadi bawaannya tuh kalau misalnya keluar rumah ketemu orang-orang yang juga punya makhluk lainnya, posesif, bawaannya kayak ngapain deket-deket sama tuan gue gitu. Terlalu itu rebut tuan gue kali gitu. Iya, kayak misalnya nih sekarang kita lagi ngobrolin hal-hal kayak gini, atau mungkin ada aku bawa makhluk lain gitu, dia akan posesif yang kayak ngapain lu masuk ke daerah gue gitu, kayak lu mau ngapain tuan gue gitu. Apakah mereka punya aturan di setiap teritori mereka masing-masing? Mereka punya teritori masing-masing. Nah, dalam hal ini yang ada di tempat gua itu, dia bagus dong, ngejaga tempat ini, ngejaga gue gitu, bikin gue cozy, nyaman di rumah. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya tahu-tahu mereka ikut gua atau bagaimana, atau asalnya dari mana ya? Iya, atau itu adanya sekitar gua di umur berapa ketika tinggal di sini, ataukah bagaimana? Jadi sebelumnya kita udah komunikasi nih sama si makhluk gini. ini ya gitu. Jadi sebenarnya kita kan kalau beli barang itu juga kan jodoh-jodohan ya. Cocok-cocokan. Nah, jadi sebenarnya ada satu barang yang mungkin nggak harus dibeli sih, mungkin kebetulan dapat, dikasih atau apa gitu kan, atau nemu gitu. Barang ini sebenarnya dulunya adalah milik garis keturunan, milik keluarga dari kakek nenek moyang mungkin gitu kan. Nah, nenek moyang gua atau nenek moyang orang lain nih? punya aku ya. Gitu. Nah, jadi kebetulan benda itu mungkin sempat lepas gitu, maksudnya dari kemana-mana, udah jalan-jalan kemana-mana, akhirnya ketemu lagi dan dibawa pulang. Tapi aku nggak dikasih lihat bendanya apa, karena dia punya rasa kalau dia tahu nanti bendanya dibawa, gue diusir dari sini gitu. Ada rasa kayak gitu. Dianya. Gitu. Padahal ya memang kita kan cuma mau ngobrol aja nih kan, pengen kenal, pengen cerita-cerita. Nah, dia merasa dia takut diusir. Akhirnya kita ngobrol dan enggak kok, kita nggak ada niatan ngusir juga. Terserah mau tinggal di situ selama
kamu jangan mengganggu yang punya badan gitu loh. Maksudnya kamu jangan mengganggu yang punya rumah. Gitu. Pengalamanku sih terganggu enggak, sama sekali enggak. Memang nggak ganggu sih sebenarnya. Iya, enggak. Justru ya itu tadi yang gue tebak dan ternyata menurutmu kamu mengiyakan, maksudnya emang bener. Iya. Gue kalau udah misalnya diam gitu hanya berteman kopi dan rokok aja, itu bisa takes couple hours loh. Dan rasanya kayak nggak sendirian kan, Iya. nyaman aja sendirian gitu. Iya. Istilah kata nih gini loh, banyak orang, ini bahasa zaman sekarang ya, sepi di tengah keramaian. Iya. Dalam hati gue, lu mah bego tuh namanya, orang lagi rame gitu kok ngerasa sepi. Lah gue istilah kata lagi sendiri yang bener secara materi, nggak ada yang lain, nggak ada orang gitu. Nggak ada yang kelihatan gitu. Gue mah ya. nyantai. Iya. Ya kayak gitu tuh yang gue rasa tuh siapa Pamola. Jadi sebenarnya mereka sendiri apakah termasuk yang tadi kamu bilang di depan, mereka orang yang nggak punya arah, makhluk yang nggak punya arah atau bagaimana? Jadi memang agak-agak luas ya kalau kita bahas ini. Nah, kalau kita kerucutin bahas yang si makhluk ini, Ya? dia itu jatuhnya diamanatkan dan diperintahkan untuk menjaga semua keturunan-keturunan. Oh, Gitu. oke. Nah, kebetulan dia sempat hilang kan, bendanya juga nggak tahu kemana. Terus akhirnya ketemu lagi ada di rumah ini, dan dia akhirnya kembali ke tugas awalnya gitu. Oh dia ini ya amanah banget ya. Ya, memang makhluk kayak gitu lebih amanah dari manusia biasanya. Itu ya. Makanya ada gue lihat di media sosial itu ada seorang yang mending gue berteman sama makhluk halus daripada sama orang gitu. Kenapa gitu ditanya? Mereka lebih loyal. Iya, biasanya bilang lebih setia. Lebih tulus juga kayak gitu. Iya. Oke. Itulah kenapa manusia derajatnya lebih tinggi. Kita punya banyak opsi, kita bisa memilih apapun. Mereka terkadang tidak. Mereka kadang kayak ya emang gue terlahir untuk menjaga keturunan ini, atau gue terlahir untuk menjaga bangunan ini. Ya udah, itu yang mereka lakukan setiap harinya. Gitu. Lain sama manusia, kita punya pilihan kan, mau tetap di situ stay atau kita leave gitu. Kalau Pamola sendiri sebagai ya memang udah kebukti kan kamu punya kelebihan soal ini. Ya. Sekarang dengan kondisimu begini, apa yang kamu rasain? You welcome atau nerima atau enjoy atau bagaimana? Kondisi dengan kelebihan-kelebihan ini. Iya. Aku sih awalnya itu kayak banyak kan kalau orang-orang yang kayak gue mau lihat, gue mau ngerasain jadi anak indigo atau anak indigo yang memang gue bangga dengan kemampuan gue bisa lihat setan, bisa ini itu gitu. Kalau aku jujur ya, aku sebenarnya nggak menginginkan itu awalnya. Oh ya? Karena buat aku kelihatan kayak orang freak, kayak aneh banget sih nih orang gitu. Dan aku nggak suka itu gitu. Tapi pada akhirnya ya aku harus terima karena ini juga kan pemberian Tuhan. Kalau Tuhan mau aku ada di jalan ini, ya udah aku jalanin gitu. Iya. Gitu. Sorry, aku lupa nanya. Kamu berapa bersaudara? Aku 2. Dua-duanya anak begini? pertama. Enggak. Papaku yang kayak gini. Oh, Papaku, papa. kakekku, kakek-kakeknya lagi gitu. Papa orang mana? Papa orang Kalimantan. Kalimantannya mana? Kalimantan Selatan sih. Banjar. Masin. Lahir sih Banjarmasin. Oh, tapi gitu. kampungnya aku lupa nama kotanya apa gitu. Iya, berarti kamu orang Banjar ikut papa kan? Iya. Kalau mama orang? Mama Jawa. Oke. Terus kalau orang punya kebiasaan kayak begini biasanya paling nggak kan digunakan menurutku seyogyanya digunakan ke hal-hal positif seperti bantu teman atau apa. Sering teman minta bantu. Beberapa kali, lumayan sering. Cuman kita pun juga lihat dan kita minta izin dengan Tuhan juga. Apakah orang ini bisa kita bantu atau dia butuh dibantu atau tidak usah dibantu. Nah, dalam artian bukan berarti kita tega banget sih nggak mau bantuin, enggak. Cuman ada beberapa yang kita pun kadang suka bandel ya, kayak udah dikasih tanda, beberapa tanda yang ya tanda sih random ya dari manapun. Kalau emang orang ini kayaknya nggak bisa ditolong, tapi kita tetap tolong. Dan di ujung kita baru tahu kok, oh iya memang dia tidak bisa ditolong. Karena ada beberapa kasus orang yang datang minta tolong, nyeritain ini itu, tapi ketika kita bantu bersihkan atau kita bantu apapun itu, terus dia oke, gini, tapi nanti ujung-ujungnya dia berubah menjadi nggak percaya, ini musyrik, ini apa, itu yang nggak bisa kita tolong.
Dia harus punya iya. iman, faith yang kuat atas Tuhan. Dan Iya, dia harus iya, yakin kalau kami itu bukan orang yang menyembuhkan, tapi kami adalah orang-orang tangan-tangan Tuhan lah gitu jatuhnya. Kayak Ngerti. kita cuma menyalurkan apa yang Tuhan berikan untuk kamu, dan kamu harus percaya itu semua ini dari Tuhan. Ketika tadi kamu bilang ada teman yang mau kamu bantu, tapi pada akhirnya di tengah jalan, terus Ya. dia istilah kata bahasa Jawanya sih mbalelo gitu loh. Artinya nggak percaya. Iya. Sementara yang kita semua butuhkan adalah keimanan kan. Betul. Akan satu hal ya, kalau lu udah iman, ya udah lu Percaya. terusin dong kayak gitu. Kalau bahasa gua sih ya konsistensi Ya. gitu. Kalau lu nggak konsisten, atau bahasa di Islamnya tuh istiqomah, Iya. ya gimana bisa Itu dia. di semua hal kan kayak gitu. Oke, kita beralih lagi. Di dunia beginian ini kan biasanya perlu media. Ya. Ada orang yang cuman nggak ada media apa-apa, tahu-tahu bisa dia terbang melihat tempat sana, melihat tempat sono, seperti yang dibicarakan hanya dengan deskripsi yang sedikit. Ini jalan ini, atau orang ini mukanya begini, umurnya segini gitu. Nah, apakah ada media seperti misalnya tarot? Iya. Ya, seperti itu. Nah, itu gue nggak ngeh itu. Tarot itu kan kartu bisa dibeli. Iya betul. Ya kan kayak kartu remi biasa kan. Iya. Dijual dimanapun. Tahu-tahu ketika seseorang yang punya kemampuan kayak kamu mungkin ya gitu, dengan fasilitas tarot, atau mungkin kamu juga memakai sarana media tarot. Aku untuk setahun terakhir ini fokusku di tarot memang. Oh, kebetulan dong. Iya. Nah, itu sebenarnya kayak gimana sih tarot itu, Sebab Paloma tuh kan salah gue Iya kan. susah namaku. Paloma, oke. Itu gimana sih mekanisme kerjanya tarot itu? Oke, kalau tarot sendiri sih memang aku nggak yang mempelajari khusus sampai sekolah khusus untuk tarot ya gitu, Iya. atau gabung komunitas yang Emang besar. ada sekolahnya? Ada. Oh iya? Tapi nggak ada di Indonesia tahu. SD tarot gitu, SMP tarot gitu. Magister tarot gitu. Kalau di misalnya. sini yang gue tahu ada di Sukabumi tuh Maerot. Oh iya. Itu apanya tarot? Itu kayak saudara jauh ya. Oke, terus. Oke, jadi ada memang yang aku tahu itu ada komunitas-komunitas pembaca tarot reader yang Yeah. mereka memang professionally belajar Yeah. sampai studi ke luar negeri. Aku memang nggak sedalam itu. Aku cuma memanfaatkan energi dan intuisiku aja. Iya. Gitu. Jadi di balik aku menutup sense aku untuk melihat makhluk-makhluk yang menurut aku juga aku malas juga ngelihatnya gitu ya. Iya. Jadi karena memang nggak bisa ditutup full, jadi aku alihin ke sana. Energiku aku alihin ke sana. Oke. Lah, itu gimana itu cara kerja? Cara Lu kerjanya misalnya lu lagi nggak bawa ya tarotnya? Iya, lagi nggak bawa. Misalnya lu bawa nih kan. Terus lu kocok. Ya. Terus gue suruh ngambil biasanya ya, lawan kliennya itu ya. Gue ngambil satu. Nah, misalnya ketemu gambar A. Kak, aku bilang ini nebak atau statistik atau gimana sih? Tahu-tahu dia bisa menceritakan dengan leluasa dengan bahasa sesuai gambaran kartu yang diambil oleh orang itu gimana? Maksudnya kok bisa gitu loh? Oke, kalau aku Iya. sih jadi kartu-kartu tarot itu Iya. apalagi yang kartu tarot yang benar-benar sekarang kan tarot macamnya banyak ya. Oke, Nah. apa aja tuh tarot tuh? Tarot itu ada yang yang aslinya itu 78 kartu seingatku. Nah, Heeh. ada juga yang cuma 40 sekian. Nah, fungsinya pun beda-beda. Iya. Tapi kita ngomongin tarot yang klasik nih ya. Iya, klasik. Yang klasik ini memang setiap gambar, setiap kartu yang keluar itu memang mereka punya arti kartu sendiri, deskripsi kartu, lebih ke deskripsinya, artinya gambar ini apa gitu. Tapi kalau aku mengcombine itu dengan, jadi kalau kita ngomongin tarot, Ya. itu sebenarnya bukan hal mistis. Bukan. Sama sekali nggak ada Bukan. hubungannya dengan kayak kita sebut di awal tadi jin-jinan dan Nggak sebagainya. ada. Itu gimana berarti? Ini kadang yang manusia suka salah paham Iya. kalau katanya tarot tuh musyrik, mendahului Tuhan. Enggak, kita enggak meramalkan kok. Tarot itu bukan untuk meramal yang sejauh kayak kamu mati tanggal segini, tahun segini, enggak gitu. Jadi tarot ini fungsinya karena kita menyalurkan energi kita dari alam bawah sadar ke kartu itu sambil misalnya ngocok kartu, ngeluarin kartunya. Ngocok kartu ya? Ngocok kartu. Ngocok kartu ya, oke. Nah, yang aku tarik ini adalah alam bawah sadar si yang penanyanya ini yang Oke. mau dibacain tarot. Iya. Alam bawah sadarnya aku tarik dengan energi dia juga ke Iya. kartu itu Iya. sampai kartu itu akan ya terkesannya dia random aja keluar kartunya padahal enggak. Iya. Itu semua udah dia punya
punya intuisi untuk memilih juga. Oke. Gitu. Ngerti? Aku ngerti arahmu gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau boleh sedikit aku simpulin, bahwa sebenarnya yang kamu ambil itu kartunya juga udah sesuai yang kamu pikirin gitu kan? Iya. Iya. Aku nariknya itu, jadi sebenarnya orang ini sudah, kadang kan aku kasih dia yang pilih kartunya, Iya, atau aku yang ngambilin. Iya, betul. Kalau dia yang ngambilin berarti itu intuisi dia. Oh. Kalau aku yang ngambil, aku menarik intuisinya dia yang mana. Oh gitu. Jadi secara nggak sadar orang itu sebenarnya sudah punya jawaban. Tapi namanya dari setiap pertanyaannya ya, tapi Iya. namanya manusia kan alam bawah sadar itu kan agak susah ya dikorek kita secara sadar Iya. mau memutuskan sesuatu gitu. Iya. Nah itu yang kita ambil, energi itu yang kita ambil gitu. Oh, jadi sama sekali kalau tarot itu nggak ada hubungannya dengan magic-magic Magic kan? nggak ada. Dia hanya sebenarnya sebenarnya itu jawabannya udah lu pikirin, pertanyaannya pun udah terarahkan sehingga kartu itu hanya mengikuti energi yang bersangkutan begitu ya. Betul. Mungkin contohnya gini, misalnya kamu tanya nih ke aku kira-kira mau berkarir jadi pemain film atau penyanyi ya, misalnya gitu. Iya. Memang kalau secara sadar kita bingung antara dua itu, pertimbangannya semuanya sama-sama menguntungkan dan sama-sama menyenangkan nih misalnya. Nah tapi deep down di bawah alam sadar kita punya satu pilihan yang lebih unggul. Nah itu yang kita interpretasikan di kartu. Jadi mungkin bisa kartunya dengan menjawab kalau jadi penyanyi akan seperti apa, kalau jadi penyanyi film akan seperti apa gitu. Dan itu semua dari alam bawah sadar yang sebenarnya kita secara tidak sadar kita udah pikirin itu semua. Oke, kalau misalnya di luar kartu tarot gitu, oke kebetulan lo ada di sini kesempatan gue nanya. Gue ini yang pasti gue mengklaim diri gue seniman. Yes. Yang berbau seni gue suka banget. Apapun itu kan seni itu kalau di penilaian sempit hanya soal hiburan. Iya. Ya itulah dan Tapi luas. sekitarnya. Sebenarnya semua itu seni. Iya. Tukang bangunan juga seni. Iya, betul. Iya dong. Betul. Apapun lah itu profesinya. Nah, kalau gue itu kadang merasa kalau gue bisa cerita mundur dari dulu sampai sekarang itu, gue itu sebenarnya orang yang gue itu nggak punya tujuan sebenarnya. Gue itu setiap apapun yang gue lakuin itu gue cuma berusaha menikmati. Meskipun terkadang lupa untuk menikmati, kemudian baru ingat, kenapa gue gak nikmatin nih, baru gue nikmatin. Kadang, gue buru-buru, apa sih yang lu buru-buruin? Nah, padahal gak ada gitu loh. Gue meyakini bahwa buru-buru itu adalah hal yang bisa mendistrak semuanya, bisa ganggu, itu gengges lah, kayak gitu. Nah, maksud gue pengen tanya adalah, gue di seni yang sekarang dalam hal ini gue suka seni kayak ya musik, termasuk nyanyi kayak gini gitu ya, ngobrol dengan orang, bikin konten kreator lah bahasa globalnya. Itu pas apa nggak sih orang kayak gue gini? Itu sebenarnya sih balik lagi ya, terlepas dari kayak bakat atau enggak. Bakat itu menurutku kayak sekian persen, yang terpenting itu sebenarnya kayak usaha, niat. Dan ya yang lain-lain itu lebih penting dari sekedar bakat doang gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita memang suka dan kita interest banget nih, pengen ada di sini gitu. Jalanin aja kalau emang pengen banget dan niat gitu. Jalanin aja dan bisa bisa berhasil kalau memang usahanya juga sebanding gitu. Nah, kalau misalnya kadang kan ada yang kayak di tengah jalan kayak aduh kayak nggak cocok deh di sini gitu. Sebenarnya feeling seperti itu sudah ada di awal. Cuma manusia suka nggak sadar. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya kamu maaf nih ngelihat aku sendiri nih, maaf nih aku bukannya ngasih bacain gue enggak. Gue cuman gue ini begini orangnya. Lu tahu deh, misalnya gue nggak pakai ngomong lu udah bisa mengira-ngira lah. Aku orangnya kayak gimana gitu. Gue asik gak sih orangnya? Anjing, kurang aja. Gue nanyanya subjektif banget gitu. Asik sih, asik, ini kita bisa ngobrol. Iya, kan? iya oke ya, iyalah. Asik. Ya ini. Kalau nggak bingung aku mau ngomong apa kan? Gimana sih kalau di pandangan lu itu? Kalau dari segi apa nih, karakter gitu mungkin atau? Nggak usah karakter ya. Kalau karakter itu terlalu ini, terdalam ya, terlalu dalam dan subjektif dan aku pikir orang nggak butuh tahu gitu lah. Nggak, maksudnya berkegiatanku seperti ini gitu loh. Gitu. Okay.
Sebenarnya sih kalau aku nggak bisa ngotak-ngotakin orang tuh introvert, ekstrovert Iya. atau apapun itu ya gitu. Cuman introvert kalau- atau ekstrovert gitu aja deh. Iya, introvert atau ekstrovert tuh agak susah karena Oke. orang introvert pun ada sisi ekstrovertnya juga kok, dan sebaliknya. Oh, I see. Gitu. Nah, kalau yang aku lihat ini, kamu orangnya tipenya tuh yang gampang adaptasi sama orang lain sebenarnya. Oke. Tapi punya sisi kayak lagi pengen sendiri ya sendiri. Oke. Jadi kita nggak bisa kotak-kotakin. Oh, introvert tuh kan pengennya sendiri terus. Iya. Extrovert pengennya tuh ngobrol sama orang terus, nggak bisa Iya. gitu. Karena semua orang punya sisinya, porsinya beda-beda. Gitu. Dan di hal ini Iya. untuk kayak seperti ini nih, berkegiatan bikin podcast atau apa ngobrol sama orang lain gitu. Iya. Menurutku udah cukup bagus sih. Oh, Karena ngobrol pun bisa sedikit mengurangi stres level di kepala. betul. Sebenarnya itu. Dan semua manusia tuh sebenarnya butuh itu. Kadang mereka malu aja mengakui. Nah, Gitu. kalau kalimat gua tadi dibalikin ke kamu pernah ngerasa kesepian gak sih? Pernah pasti. Oh ya? Pernah. Seorang kayak kamu punya kapabilitas kayak misalnya dengan bakat begini, apa yang biasanya kamu jadikan pemicu? Aduh, I'm lonely nih. Kesepian dan sendiri kan beda ya. Iya, beda, Jadi beda. kalau sendiri memang aku suka sendirian. Oh. Aku suka ngopi sendiri, aku suka traveling sendiri, nyetir jauh sendiri, aku suka. Serius? Iya, Sama suka. dong. Gitu. Terus. Nah, karena nikmat. Kadang gini loh, kalau aku kan tipenya kayak kalau kita trip terlalu rame banyak orang tuh banyak kepala, banyak ide, banyak Iya, debat, banyak tujuan. banyak tujuan. Jadi ya nggak fokus. Iya. Aku lebih suka semua tujuanku, goalsnya tuh benar-benar dapat gitu. Itu yang pertama. Nah, terus kalau merasa kesepian pernah. Kesepian dalam arti bukan berarti aku lagi sendiri terus aku kesepian, enggak gitu Oh, aja. ya? Tapi lebih ke kayak aku butuh ngobrol, butuh interaksi sama orang lain tapi nggak ada yang bisa aku kontak misalnya. Heeh. Ya manusia punya kegiatan masing-masing, punya kesibukan masing-masing kan. Iya. Misalnya aku lagi merasa aku lagi mental breakdown, Iya. aku lagi benar-benar Lagi bad mood. butuh, ya lagi butuh banget ada sosok lain dan itu nggak ada, ya itu yang bikin aku jadi ngerasa kesepian gitu. Oke. Sekarang kita balik lagi ke awal sebelum kita tutup. Udah lama juga nih. Sebagai seorang yang punya kemampuan seperti ini, ke depan kamu pengen apain ini kemampuanmu? Kalau dari yang sekarang aku kan lagi fokusnya ke tarot reader ya, Yes, tarot yes, reading ini. yes. Kalaupun memang ada yang butuh bantuanku, aku mempersilahkan banget sih kalau memang. Tapi dengan disclaimer ya, disclaimernya ini adalah kalau soal tarot reading, tarot reading itu bukan acuan dalam mengambil keputusan. Ya. Tarot reading ini cuman membantu membuka sedikit pikiran kita kayak, oh kayak bisa nih kita coba cara ini gitu. Cuman itu, dan disclaimernya adalah kalau memang merasa ragu dan tidak percaya, jangan mencoba. Oh gitu. Memang ada resiko yang akan terjadi dan kamu udah tahu ketika ragu atau bagaimana? Sebenarnya resikonya sih nggak yang gimana-gimana banget ya gitu, cuman lebih ke gini, kayak kita udah mencoba membantu membuka nih alam bawah sadarnya sebenarnya arahnya kemana nih. Iya. Dan kita udah kasih jawaban kira-kira kalau ngambilnya A bakal begini, B bakal begini, Yeah, C begini. Nah, kadang-kadang kalau mereka yang kayak nggak percaya ini segala macam, Ya. someday mereka akan menemukan sedikit dari apa yang sudah dibacakan dulu itu benar. Nah, yang kayak gini-gini tuh mereka memang pasti kan kayak ya malu lah mengakui kalau itu benar Iya. gitu kan. Tapi lebih baik sih nggak usah nanya kalau memang, atau kadang Ya itu yang kamu orang-orang- sebut ragu. Iya, Iya ragu. kan? Kadang ada yang memang takut sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya takut jawaban ke depannya tuh apa, atau jawaban saat ini mereka kenapa. Mereka tuh takut, tapi mereka mau coba. Oke, Iya. mereka coba, mereka tahu jawabannya. Iya. Tapi jadi kepikiran, jadi stres. Oke. Karena jawabannya nggak sesuai. Benar. Oh. Berarti sekarang kamu buka itu dong. Kamu istilahnya membuka orang-orang yang pengen bantuanmu. Iya, Berarti betul. nanti boleh aku bagi kontakmu atau bagaimana di sini? boleh. Boleh ya? Boleh. Aku pasang di video nggak apa-apa ya? Boleh. Paloma 08 sekian gitu ya? Boleh kok. Nggak mengganggu pekerjaanmu? Kamu sendiri Enggak masih sih. bekerja kan? Aku kerja Di mana kalau boleh tahu? di perusahaan multi finance di Jakarta Selatan. Oke, udah berapa lama? Udah hampir 5 tahun. Oke, Senin sampai Jumat berarti? Betul. Oh gitu, Sabtu Minggu kosong?
Sabtu Minggu kosong biasanya aku manfaatin buat itu, buat gitu? tarot reading gitu. Oh, nggak ada gitu Sabtu Minggu gitu kosong kita jalan gitu kemana? Boleh sambil ngopi ya. Usaha gitu ya gue ya. Ya sudah, Paloma, teman-teman semua, itu tadi obrolan bersama teman gue Paloma yang punya kebiasaan seperti tadi kita bicarakan. Dan mudah-mudahan jackpot malam Jumat kali ini bisa memberikan manfaat ya. Kalau nggak punya manfaat, mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, apalagi minta maaf. Dan yang udah ngeklik video ini, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya mengucapkan terima kasih. Nama saya Joel Krewil dan Paloma. kita ketemu kembali di obrolan jackpot malam Jumat. Bye-bye.